Shalom mempelai Kristus. Kita ada di bulan Desember 2020. Bulan Natal kalau orang bilang. Dan mempelai Kristus semuanya, di bulan ini kita akan bicara banyak tentang fulfilling your destiny. Tentang menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Bulan demi bulan sudah kita lalui dan ini adalah ujung dari tahun 2020. Di mana visi besar gereja kita berbicara tentang mengkuduskan keluarga kita. Kata kudus memiliki salah satu aspek arti, yaitu mengkhususkan, memberikan kekhususan, waktu khusus bagi keluarga kita. Sehingga keluarga bisa menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi kita. Nah, biarlah di bulan Desember ini kita merefleksi diri kita. Apakah keluarga sudah sungguh-sungguh menempati tempat spesial di dalam hidup kita. Yosua pernah berkata kepada bangsanya, silakan kau memilih Allah yang mana yang kau akan sembah. Tetapi Yosua mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap menyembah Allah Yehova. Biarlah keputusan yang berani dan keputusan yang sama ini diambil oleh mempelai Kristus semuanya. Bahwa kita dan seisi rumah kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu Tuhan tuntun dengan luar biasa sepanjang tahun ini, di mana kita mengalami kondisi new normal. Kita ada waktu banyak dengan keluarga kita. Tuhan memberi kesempatan untuk itu. Jangan sampai terlewat begitu saja. Tahun ini kita dipenuhi dengan work from home, school from home, semua dilakukan di rumah. Dan biarlah itu menguatkan kasih kita satu sama lain dan kasih keluarga kita kepada Tuhan. Sehingga tergenapilah rencana Tuhan sepanjang tahun ini. Keluarga kita khususkan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan juga kita mengalami pengenalan akan Allah melalui kesaksian demi kesaksian yang kita saksikan tiap minggu di acara Kuasanya Tak Terbatas. Biarlah itu juga menambah kekuatan iman kita dan seluruh isi keluarga kita untuk tetap percaya dan bersukacita di dalam hadirat Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk Kuasanya Tak Terbatas kali ini, biarlah saudara membuka hati, terima suatu kesaksian hidup dan pengajaran firman, di mana itu menambah kasih kita kepada Tuhan. Pastikan saudara menyaksikannya bersama keluarga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur walaupun pandemi ini mungkin hal yang sulit bagi kami, tetapi kami boleh melihat sisi baik di mana rencana Tuhan untuk menyatukan keluarga kami semakin kuat. Dan di ujung tahun ini kami semakin mengasihi satu sama lain. Dan tergenapi rencana Tuhan untuk kami mengkhususkan, menguduskan keluarga kami. Terima kasih, biarlah keluarga kami persembahkan di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap membuka hati untuk mendengar kesaksian yang mengubahkan kehidupan seseorang, yang juga mengubahkan kami sekeluarga. Dalam nama Yesus. Amin. Dan saya mewakili teman-teman produksi Kuasanya Tak Terbatas mengucapkan Selamat Natal 2020 bagi seluruh mempelai Kristus. Tuhan memberkati. Shalom saudara, kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sangat baik dalam hidup kita, amin. Karena Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia ini sebagai penebus dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah Allah penghibur kita, penolong kita, dan kekuatan kita. Marilah saudaraku, saya ajak kita semua untuk menyembah, meninggikan, dan memuji Tuhan Yesus.
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
bersyukur kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Untuk menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Haleluya. Karena Engkau adalah Allah kekuatan kami. Sumber sukacita kami. Yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ada bersama kami. Menjalani hari-hari kami. Kami mengucap syukur akan itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang untuk bersyukur lebih lagi kepadamu Tuhan. Karena semakin kami mengingat, semakin kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Yesus. Shalom semuanya. Halo Om Hengki, Tante Riki, dan teman-teman pengerja Gereja Betani Salatiga. Apa kabarnya? Bagi yang belum pernah berjumpa, perkenalkan nama saya Sisilia Diahwijaya, atau dulu disebutnya dengan nama Cecel. Saya merupakan salah satu alumni dari Gereja Betani Salatiga yang dulu pernah berkesempatan melayani di tahun 2001 sampai 2006 di tim Kreatif Ministry. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Gereja Betani Salatiga untuk bisa memberikan kesaksian, atau mungkin bahasa saya sebagian cerita kehidupan saya tentang kebaikan Tuhan bisa saya sharingkan pada hari ini. Kiranya cerita yang saya bagikan ini bisa memberkati
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang mendengarkan. Jadi saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya. Saya asli dari kota Salatiga, lahir dan besar di kota Salatiga. Keluarga besar dan orang tua juga masih tinggal di kota Salatiga dan bergereja di Gereja Betani Salatiga. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang memberikan kesaksian ya di program ini, kuasanya tidak terbatas. Teman-teman mungkin kebanyakan adalah anak-anak yang merantau ke kota Salatiga. Kalau saya justru malah berasal dari kota Salatiga yang berkesempatan untuk merantau justru keluar kota Salatiga. Masa kecil saya kalau diceritakan mungkin terbilang cukup monoton karena dulu masa kecil saya dari keluarga yang awalnya bukan Kristen. Papa mama belum ke gereja waktu itu, tapi saya ingat betul pada saat saya kecil orang tua cukup mensupport anak-anaknya untuk ikut kegiatan sekolah minggu, ikut dengan sepupu-sepupu kami. Sampai suatu hari papa sakit, kemudian mengalami kesembuhan, mukjizat kesembuhan, dan di sana mengalami pertobatan dan mulai masuk ke gereja. Nah, fase tadi merupakan titik balik di mana keluarga kami yang sebelumnya mungkin nggak pernah aktif di gereja, sejak saat itu memang menjadi aktif. Jadi orang tua juga mensupport anak-anaknya untuk pelayanan di gereja. Selain itu, memang kehidupan masa kecil saya banyak sekali pembatasan dari orang tua ya. Jadi orang tua cukup protektif terhadap saya. Mungkin juga karena saya hampir bungsu ya. Jadi saya anak ketiga dari 4 bersaudara, dimana beda usia dengan adik saya nggak begitu jauh. Jadi dulu kecilnya seperti kembar. Jadi hampir dibilang seperti bungsu. Jadi saya agak diproteksi sama orang tua gitu. Berbeda dengan kakak saya yang mungkin lebih diberikan kebebasan. Jadi saya ingat betul masa kecil saya segala sesuatu sangat diatur oleh orang tua. Kemudian saya nggak begitu banyak bisa punya teman karena memang cukup dibatasi pergaulan sehari-hari. Jadi benar-benar banyak waktu yang saya habiskan di rumah saja selain sekolah dan ke gereja. Kurang lebih sampai dengan usia saya 18 tahun. Singkat cerita, Tuhan izinkan saya untuk berkesempatan melanjutkan kuliah justru di luar kota Salatiga. Jadi saya kuliah di kota Surabaya kurang lebih tahun 2006. Jadi saya mendapatkan kesempatan atau fase yang baru, di mana memang selama masa remaja saya hidup sangat dependen atau bergantung sama orang tua. Balik lagi karena orang tua yang cukup protektif, kemudian banyak yang dibatasin. Jadi saya benar-benar sebagian besar waktu hanya di rumah saja. Kemudian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Surabaya, justru saya mengalami banyak kehidupan yang baru, dalam arti memang secara personal dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, independen, lepas dari orang tua, kemudian harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mengatur keuangan, kemudian bergaul dengan teman-teman gitu. Tapi puji Tuhan memang semuanya dalam rencana Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang bantu saya untuk saya menjadi lebih dewasa, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Prosesnya berlanjut setelah saya menyelesaikan pendidikan. Saya dituntut ke fase yang lebih tinggi lagi, masuk ke fase bekerja, dan di situ mulai dilatih untuk bisa mengambil keputusan dengan dewasa dan bijaksana. Salah satunya keputusan yang saya ambil untuk mengambil pekerjaan di kota Jakarta, di mana kota Jakarta mungkin kota yang lebih besar lagi, yang lebih challenging lagi, yang mungkin banyak hiruk pikuk ya, banyak segala macam lah, mungkin banyak pengalaman juga yang bisa saya dapatkan. Saya berpikir seperti itu pada waktu saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan di kota Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan izinkan dan memberkati saya berkesempatan untuk bekerja di salah satu rumah sakit di kota Jakarta, sama seperti harapan saya. Di situ juga fase yang baru, saya mengalami banyak proses pendewasaan juga, segala macam lah yang ya mungkin pada umumnya orang juga mengalami. Sampai di suatu titik saya juga bergumul juga tentang pasangan hidup, dan Tuhan lagi-lagi menggenapi rencananya Dia, mempertemukan saya juga dengan pasangan hidup saya, dengan Albert. Kami juga diberkati, hubungan diberkati, kami bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan, membangun kehidupan rumah tangga, dan sampai sekarang kami juga diberkati dengan 1 orang anak. Jadi sampai di titik ini, ketika saya flashback ke kehidupan saya yang dari kecil, bagaimana saya adalah seorang anak yang kayaknya nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti mungkin orang tua punya maksud seperti apa mendidik anaknya. Jadi taunya dulu apa-apa kayaknya dilarang aja, nggak boleh gitu, cukup dibatasi, mungkin bahasa negatifnya ya banyak dikekang. Tapi ketika saya coba mengerti gitu, saya merasa justru Tuhan di sana memulai banyak rencananya. Jadi dari keluarga Tuhan memulai banyak rencananya atas kehidupan saya. Kenapa? Karena orang tua saya diberikan otoritas secara penuh untuk memberikan pendidikan, terutama menanamkan value, nilai-nilai kehidupan yang akhirnya membentuk saya menjadi seperti sekarang. Karakter yang dibentuk justru semuanya dari rumah, yang dulu saya pikir sepertinya orang tua kok begini ya, gak ngerti gitu loh. Jadi tapi makin kesini, apalagi ketika saya sekarang menjadi orang tua, saya semakin mengerti bahwa itu semua memang maksud Tuhan untuk membentuk saya, melewati, memproses sampai saya bisa di titik yang sekarang ini. Ada satu ayat yang merema dalam kehidupan saya. Saya ambil dari Ibrani 12 ayat 2. Tapi saya ambil dari ejaan New King James Version yang berbunyi seperti ini. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi dikatakan di sini, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau dalam terjemahan New King James Version, Tuhan disebutkan Tuhan adalah penulis. Jadi ketika saya boleh melihat ke belakang dari awal, Tuhan sudah menuliskan kehidupan saya. Saya terlahir dari keluarga Pak Hadi Wijaya, dididik, kemudian melewati berbagai proses sampai saya bisa di titik yang sekarang. Ya karena Tuhan sudah menuliskannya di awal. Dan di sini disebutkan juga Tuhan adalah finisher, atau Tuhan yang akan menyelesaikan. Kalau konteks ayatnya perjalanan iman kita. Mungkin perjalanan iman saya belum selesai kalau sampai sekarang. Kenapa? Karena saya masih
hidup ya, masih menjalankan mungkin rencana Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan saya. Tapi dalam firman Tuhan di ayat ini, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan sudah menuliskan rencananya atas kehidupan kita dari awal. Tuhan adalah pribadi yang berjanji untuk menolong kita menyelesaikan proses atau perjalanan iman kita. Di sini saya menyadari bahwa ternyata waktu-waktu saya dulu itu semuanya adalah kesempatan Tuhan menaburkan banyak benih untuk saya bisa terbentuk sampai sekarang. Kemudian juga di ayat selanjutnya yang mau saya sharing di Yesaya 46 ayat 4, di terjemahan Good News Translation, Tuhan berkata, I am your God and will take care of you until you are old and your hair is gray. I made you and will care for you. I will give you help and rescue you. Jadi Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Tuhan yang akan terus care atau peduli sama kita sampai kita tua, sampai masa tua kita. Sampai memutih rambut kita, Tuhan berjanji untuk menggendong kita. Sampai di titik sekarang mungkin yang sama-sama kita lalui, tahun 2020 mungkin tahun terberat yang pernah saya juga jalani. Dari awal tahun mungkin kalau dengar berita ya, Jakarta juga dimulai dari banjir. Saya ingat betul waktu itu banjir, mati lampu. Kemudian bulan Maret start pandemi corona sampai sekarang. Serasa bahwa musim 2020 sangat berat. Tapi balik lagi ketika saya mengingat janji Tuhan di ayat yang di Ibrani 12 ayat 2, Tuhan sudah menuliskan semuanya dari awal. Dan Dia akan mempersiapkan kita dan menolong kita lewat proses. Mungkin kalau saya dari kecil sampai sekarang, Tuhan sudah memperlengkapi saya dengan karakter, dengan nilai-nilai yang ditanamkan orang tua untuk saya bisa tekun menghadapi pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang patut kita syukuri hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan sendiri sudah memberkati perjalanan tahun ini sampai pada hari ini, dan kita patut bersyukur meskipun mungkin gak semua hal baik, mungkin gak semua hal indah sesuai rencana kita, tapi balik lagi ketika Tuhan sudah merencanakan semuanya di awal, Tuhan akan menolong kita semua menyelesaikan perjalanan, menyelesaikan journey dari kehidupan iman kita di dunia ini. Jadi saya juga berpesan, mungkin mengingatkan saya juga, dan mungkin berkesempatan untuk menyampaikan ini ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa di ayat Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan yang juga akan menolong kita dan senantiasa menyertai kita, memampukan kita menyelesaikan perjalanan iman kita. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan untuk bisa men-sharingkan sebagian perjalanan kehidupan saya. Sekalian saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Masa kanak-kanak adalah masa yang sulit untuk dilupakan.
Ada suka, ada duka. Tapi bagaimana orang tua bisa membawa anak-anak kepada Tuhan? Ini akan berdampak kepada masa depan seorang anak. Disadari atau tidak bahwa anak-anak memerlukan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa Yesus menekankan hal ini? Karena bagi Yesus, pribadi seorang anak juga cukup berarti dalam kehidupan surga. Mempelai Kristus, setiap orang mengalami banyak pergumulan. Ketika orang itu menemukan Yesus di masa kanak-kanak, dia akan membawa kepada iman percaya yang kuat di masa yang akan datang. Dan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan, baik pendidikan maupun dunia kerja. Anak-anak yang mengenal kebenaran sejak usia dini tentu akan berbeda dengan mereka yang belum pernah mengenal kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagi setiap kita penting sekali membawa anak-anak kepada Tuhan. Kita mendengar kesaksian bagaimana anak-anak yang dibawa kepada Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Mempelai Kristus yang terkasih, orang tua harus menjadi teladan. Orang tua harus membawa, orang tua harus mendorong. Jangan pernah menghalang-halangi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap anak-anak kita. Kita bisa melepas mereka dengan iman, percaya dalam Yesus Kristus. Kita bisa menjagai mereka dengan doa. Sehingga masa depan anak-anak sampai dewasa, bahkan ketika menyelesaikan studi, bahkan menyelesaikan setiap pekerjaannya, berumah tangga, maka iman percaya kepada Yesus menjadi kuat dan terus menjadi berkat. Mari bawa terus anak-anak kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat masa depan mereka yang luar biasa. Dan percayalah, Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan anak-anak kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar kesaksian bagaimana seorang anak dibawa kepada Tuhan, diberi kesempatan mengenal Tuhan, dan pada masa dewasanya akhirnya mereka benar-benar memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bisa melihat masa depan yang luar biasa. Berkati setiap anak-anak, bahkan berkati setiap kami orang tua, sehingga kami boleh membawa anak-anak kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.